Bapa Surgawi, aku datang ke hadapan takhta-Mu dengan hati terbuka dan membutuhkan hadirat-Mu. Aku tahu aku tidak berada di sini secara kebetulan, karena Roh-Mu yang membangunkan aku di saat suci ini memanggilku untuk pertemuan intim dengan-Mu. Pukul 3 pagi ini menjadi saksi berapa banyak air mata yang telah aku tumpahkan, berapa banyak penderitaan yang aku bawa di dada, dan berapa kali aku membutuhkan campur tangan-Mu ketika semuanya tampak hilang. Tuhan, hari ini aku tidak hanya datang dengan permohonan, tetapi aku datang mengakui bahwa tanpa-Mu aku bukan siapa-siapa, bahwa tanpa tangan-Mu menopang hidupku, aku tidak bisa melangkah lagi. Jam-jam dini hari ini sangat berharga karena aku tahu bahwa di sini, jauh dari kebisingan hari, aku dapat mendengar suara-Mu dengan lebih jelas dan merasakan sentuhan-Mu yang memulihkan setiap bagian yang terluka dari keberadaanku. Tuhanku, aku mengakui bahwa ketakutan telah menjadi teman setia di hari-hariku dan terutama di malam-malamku. Ketika aku menutup mata, kekhawatiran menyerbu pikiranku seperti ombak ganas yang mencoba menenggelamkan perahu imanku. Tagihan yang harus dibayar, hubungan yang rusak, kesehatan yang tampaknya semakin rapuh setiap hari, mimpi-mimpi yang tertinggal seperti puing-puing harapan yang hampir padam. Aku merasa dikepung dari segala sisi. Seolah-olah musuh telah memasang jebakan di setiap sudut jalanku, menunggu saat yang tepat untuk membuatku tersandung dan menyerah pada segalanya. Tetapi Tuhan, bahkan dengan semua beban ini di pundakku, sesuatu di dalam diriku masih berdenyut dan membawaku ke sini, membuatku bangun dari tempat tidur ini dan berlutut di hadapan-Mu. Karena di lubuk jiwaku, aku tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan sejatiku. Bapa yang terkasih, aku mendengar suara-Mu menggema dalam rohku sekarang, mengatakan bahwa aku tidak boleh takut, bahwa aku tidak perlu putus asa menghadapi keadaan di sekelilingku. Engkau mengatakan kepadaku bahwa seruanku telah sampai kepadamu, bahwa itu tidak jatuh ke tempat hampa, bahwa setiap air mata telah ditampung, setiap desuhan didengar, setiap doa sunyi diterima di mezbah surgawi-Mu. Tuhan, aku perlu mempercayai ini dengan segenap kekuatanku. Aku perlu berpegang pada kebenaran ini ketika segala sesuatu di sekitarku mengatakan sebaliknya. Si jahat telah mencoba mencuri imanku hari demi hari, menanamkan keraguan di hatiku, membisikkan kebohongan tentang siapa Engkau dan siapa aku di dalam Engkau. Berapa kali aku berpikir untuk menyerah, melepaskan segalanya, dan hanya menerima kekalahan, seolah-olah itu adalah takdirku yang tak terelakkan. Tetapi Engkau mengingatkanku sekarang bahwa Engkau lebih besar dari masalah apapun yang aku hadapi. Tuhan yang Maha Kuasa, aku melihat gunung kesulitan yang bangkit di depanku, dan itu tampak tak terlampaui, raksasa, mustahil untuk dipindahkan dengan kekuatan manusiaku. Tetapi ketika aku memandang kepadamu, ketika aku mengangkat mataku melampaui keadaan, aku melihat bahwa Engkau jauh lebih besar dari semua itu. Engkau menenangkan angin kencang dengan satu kata. Engkau membuat laut yang ganas menjadi tenang di hadapan otoritas-Mu. Engkau memindahkan gunung-gunung yang tampak abadi dan tak berubah. Jika Engkau melakukan semua itu sepanjang sejarah, jika Engkau membantu hamba-hamba-Mu zaman dahulu menyeberangi lautan, gurun, dan perapian, mengapa Engkau tidak melakukan hal yang sama untukku? Aku tahu aku tidak istimewa karena jasaku sendiri, tetapi aku adalah anak-Mu yang ditebus oleh darah Yesus yang berharga, dan itu memberiku hak untuk berseru memohon campur tangan-Mu dalam hidupku saat ini juga.
Tuhan, aku butuh Engkau membantuku melangkah saat kakiku gemetar dan tidak ingin berjalan lagi. Aku butuh Engkau menjadi angin di layarku saat aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendayung melawan arus. Engkau yang membantu Musa memimpin seluruh bangsa melalui gurun. Engkau yang menyertai Daniel di gua singa. Engkau yang membebaskan ketiga pemuda dari perapian yang menyala-nyala. Engkau yang membuat matahari berhenti bagi Yosua untuk memenangkan pertempuran. Engkau adalah Tuhan yang sama hari ini. Engkau tidak berubah, tidak melemah, tidak lupa bagaimana melakukan keajaiban dalam hidup mereka yang percaya kepadamu. Aku menyatakan sekarang bahwa Engkau adalah Tuhanku, bukan hanya dalam teori atau kata-kata indah, tetapi dalam kenyataan praktis, dalam kehidupan sehari-hari, di saat-saat putus asa, dan di dini hari yang penuh penderitaan. Engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah anak-Mu yang membutuhkan hadirat-Mu yang terus-menerus. Bapa, ketika lautan hidupku bergolak dengan ombak masalah yang ganas, penyakit, krisis keuangan, dan konflik yang tampaknya tidak memiliki solusi, aku memohon kepadamu untuk menenangkan perairan yang bergejolak ini. Sama seperti Yesus menenangkan badai yang menakutkan para murid di perahu. Bahkan ketika mereka adalah nelayan berpengalaman yang terbiasa dengan laut, aku membutuhkan Engkau untuk menenangkan badai yang berada di luar kemampuan navigasiku. Aku tidak memiliki cukup pengalaman untuk menangani sendiri semua yang aku hadapi. Aku tidak memiliki hikmat sendiri untuk membuat keputusan yang tepat. Aku tidak memiliki kekuatan emosional untuk menanggung satu hari pertempuran lagi tanpa kasih karunia-Mu yang membarui. Karena itu aku memohon kepadamu untuk datang menemuiku saat ini. Masuklah ke dalam perahu hidupku yang sedang diguncang hebat oleh ombak, dan katakanlah pada keadaan untuk menjadi tenang, untuk mematuhi suara-Mu yang berdaulat dan mengizinkanku menyeberang ke sisi lain. Tuhanku, Engkau menyuruhku untuk tidak takut dan aku ingin taat, tetapi aku mengakui bahwa ketakutan menyusup melalui pori-pori jiwaku ketika aku melihat keadaan alami. Ketika aku melihat besarnya masalah, ketika aku menerima kabar buruk, ketika pintu-pintu terus tertutup di depanku, ketakutan mencoba melumpuhkan imanku dan membuatku meragukan janji-janji-Mu. Tetapi Engkau datang kepadaku dini hari ini untuk mengingatkanku bahwa Engkau adalah pelabuhan amanku, satu-satunya tempat di mana aku dapat membuang sauh dengan kepastian mutlak bahwa aku tidak akan hanyut oleh badai. Aku bisa percaya kepadamu karena Engkau tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan siapapun yang mencari-Mu dengan hati yang tulus, tidak pernah memalingkan punggung dari seruan anak-anak-Mu. Berapa kali Engkau telah membebaskanku dari situasi di mana aku bahkan tidak tahu bahwa aku sedang dalam bahaya. Berapa kali Engkau telah mempersiapkan jalan tanpa aku menyadari tangan-Mu bekerja di balik layar riwayat hidupku. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari segalanya, dan karena itu aku tidak punya alasan sama sekali untuk terus merasa takut. Engkau lebih besar dari penyakit yang mencoba menghancurkan tubuhku, lebih besar dari krisis keuangan yang mengancam keluargaku, lebih besar dari musuh yang bersekongkol melawanku, lebih besar dari kekuatan spiritual yang bekerja dalam kegelapan mencoba membuatku tersandung. Jika Engkau bersamaku, dan aku tahu Engkau ada karena Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkanku atau meninggalkanku, maka siapa yang dapat menang melawanku? Jika pencipta alam semesta, Dia yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasa-Nya,
memutuskan untuk berada di sisiku, maka tidak ada kekuatan di surga, di bumi, atau di bawah bumi yang dapat mengalahkanku secara pasti. Kepastian ini perlu menembus jauh ke dalam hatiku sampai mengusir setiap jejak ketakutan dan ketidakamanan yang masih berdiam dalam diriku. Bapa Surgawi, Engkau berjanji untuk menenangkan laut, dan aku memegang janji itu sekarang. Tidak peduli seberapa bergolaknya air kehidupan aku, Engkau memiliki otoritas tertinggi atasnya. Angin sakal yang telah bertiup melawanku, menghalangi kemajuanku, dan membuat perahuku berputar-putar, harus mematuhi perintah diam-Mu. Ombak raksasa masalah yang bangkit mengancam untuk menelan semua yang telah aku bangun selama bertahun-tahun, harus menjadi tenang di hadapan hadirat-Mu yang agung. Tuhan, aku membutuhkan campur tangan supranatural ini, karena aku sudah mencoba menyelesaikan hal-hal dengan kekuatanku sendiri, dan aku hanya menjadi lebih lelah, lebih tenggelam, lebih putus asa. Aku mengakui ketergantungan total aku kepadamu dan berseru dari lubuk jiwaku agar Engkau datang menolongku sebelum terlambat. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau ada di depanku sebagai penjaga tak terkalahkan yang melindungi anak-anaknya dari setiap bahaya. Ketika aku terbangun ketakutan di tengah malam dengan pikiran yang mengganggu tentang masa depan, aku perlu ingat bahwa Engkau sudah ada di sana, mempersiapkan jalan, menyingkirkan rintangan, membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh manusia manapun. Engkau menjagaku dan memegangku dengan tangan-Mu, tangan yang sama yang membentuk alam semesta, yang membelah air di Eden, yang menulis hukum di loh batu, yang menyentuh penderita kusta dan menyembuhkan orang sakit. Tangan yang kuat dan sekaligus lembut itu memegangku sekarang, tidak membiarkanku jatuh ke jurang keputusasaan, tidak membiarkan kekuatan kegelapan merenggutku dari hadirat-Mu. Tuhan, kuatkan imanku agar aku dapat merasakan tangan-Mu, bahkan ketika keadaan berteriak bahwa aku sendirian dan ditinggalkan. Bapa yang terkasih, Engkau lebih besar dari segalanya, dan Engkau akan memberkatiku, karena itu adalah sifat-Mu dan keinginan-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau tidak memberkatiku karena aku sempurna atau karena aku layak, tetapi karena Engkau baik dan kasih setia-Mu kekal selamanya. Berkat yang telah Engkau siapkan untukku tidak bergantung pada kekuatan atau kemampuanku, tetapi pada kasih karunia-Mu yang tak terukur, yang menjangkau bahkan hamba-Mu yang paling membutuhkan dan hancur hati. Aku akan menang bukan karena aku kuat, tetapi karena Engkau kekuatanku. Aku akan menang bukan karena aku bijaksana, tetapi karena Engkau hikmatku. Aku akan mengatasi semua rintangan bukan karena aku mampu, tetapi karena kemampuan-Mu bekerja melalui ketidakmampuanku. Ini adalah janji yang perlu aku ukir di hatiku dengan huruf api yang tidak akan pernah padam, bahkan di jam-jam tergelap perjalanan ini. Tuhan, Engkau memanggilku untuk percaya, untuk maju terus meskipun jalan berkabut dan penuh ketidakpastian. Aku tidak bisa menyerah sekarang setelah semua yang telah aku lalui, setelah semua waktu Engkau mengangkatku ketika aku jatuh, setelah begitu banyak bukti kesetiaan-Mu sepanjang perjalananku. Berapa kali aku berpikir bahwa aku tidak akan selamat dari situasi tertentu itu, tetapi disinilah aku bernapas, berdoa, mencari wajah-Mu sekali lagi. Ini adalah bukti hidup bahwa Engkau tidak meninggalkanku, bahwa tangan-Mu selalu ada di atas hidupku, bahkan ketika aku tidak menyadarinya.
Karena itu aku tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Aku tidak boleh membiarkan kelelahan pertempuran membuatku menurunkan senjata dan menerima kekalahan, seolah-olah itu tak terelakkan. Panji kemenangan sudah berkibar di cakrawala karena engkau berjalan di depan umatmu, dan siapa yang berjalan bersamamu tidak dapat dikalahkan secara permanen. Tuhanku, aku menyatakan bahwa engkau bersamaku, dan itu mengubah pandanganku sepenuhnya tentang pergumulan yang aku hadapi. Aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Aku bukan prajurit yang kesepian yang mencoba bertahan di wilayah musuh tanpa dukungan atau bala bantuan. Engkau berada di sisiku sebagai prajurit yang perkasa, sebagai jenderal yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, sebagai raja yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Engkau menolongku, membebaskanku dari semua jebakan yang disiapkan musuh di jalanku, mengangkatku dari lubang di mana aku jatuh karena kecerobohan atau kelemahan. Setiap badai yang bangkit melawanku harus tunduk di hadapan otoritas tertinggimu, karena engkau adalah Tuhan atas angin dan air, pencipta yang memegang kendali mutlak atas seluruh ciptaan, termasuk atas keadaan yang mencoba menghancurkanku saat ini. Bapa Surgawi, engkau adalah Tuhan yang menolongku setiap saat, bukan hanya di saat-saat yang nyaman, atau ketika segala sesuatu relatif tenang. Pertolonganmu tersedia pada pukul 3 pagi ketika aku terbangun dengan sedih, di tengah hari ketika aku menerima berita yang menghancurkan, di jam makan siang ketika kekhawatiran mencuri nafsu makanku, di sore hari ketika kelelahan emosional terasa tak tertahankan, di saat tidur ketika ketakutan akan hari esok menyerbu pikiranku. Tidak ada jam di mana engkau tidak tersedia, tidak ada saat di mana telingamu tertutup bagi seruan anak-anakmu. Berapa banyak orang yang melawanku, yang menginginkan kejatuhanku, yang akan merayakan kegagalanku, harus melihat kemenanganku dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan karena aku kuat atau istimewa, tetapi karena engkau memutuskan untuk memberkati orang yang mencarimu dengan segenap hati, orang yang tidak menyerah untuk menyerukan namamu, bahkan ketika semuanya tampak hilang. Tuhan, ketika engkau memberkati, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa membatalkan apa yang telah engkau tetapkan untuk dilakukan dalam hidup hamba-hambamu. Manusia bisa mencoba, iblis bisa bersekongkol, keadaan bisa bangkit seperti tembok yang tampaknya tak terlampaui. Tetapi ketika engkau memutuskan untuk memberkati, semua perlawanan harus mundur dan mengakui bahwa kehendakmu berkuasa atas kekuatan lain manapun. Aku menempatkan diriku di bawah janji itu dini hari ini, memohon agar berkat-Mu membanjiri setiap area hidupku yang kering dan gersang karena kurangnya manifestasi hadirat-Mu. Berkatilah keluargaku, hubunganku, keuanganku, kesehatanku, proyek-proyekku, mimpi-mimpiku yang terkubur di bawah lapisan kekecewaan dan rasa sakit. Engkau adalah Tuhan, dan pernyataan ini membawa di dalamnya seluruh bobot kedaulatan, kuasa, keagungan, dan otoritas-Mu atas segala sesuatu yang ada di alam semesta yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bapakku, Engkau menenangkan laut dan aku butuh ketenangan supranatural. Itu membanjiri hatiku saat ini. Air yang bergolak dari pikiran-pikiran cemas aku, dari emosiku yang tak terkendali, dari kekhawatiran aku yang tak henti-hentinya, perlu menjadi tenang di hadapan suara otoritas-Mu. Engkau tidak datang untuk menolongku dengan enggan atau karena kewajiban,
tetapi Engkau datang karena Engkau mengasihiku, karena Engkau benar-benar peduli dengan setiap detail hidupku, karena Engkau ingin melihat anak-anak-Mu sejahtera dan bukan hanya bertahan hidup. Engkau adalah pelabuhan amanku, di mana aku bisa melabuhkan jiwaku yang lelah karena badai dan menemukan istirahat sejati. Aku bisa percaya kepadamu karena Engkau tidak pernah berubah, tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menyerah pada anak-anak-Mu, bahkan ketika mereka hampir menyerah pada diri mereka sendiri. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang menakutkanku, lebih besar dari semua masalah yang dijumlahkan, lebih besar dari keterbatasan manusia yang mencoba mendefinisikan aku. Tuhan Yesus, mengapa aku harus takut jika Engkau bersamaku? Pertanyaan ini perlu menggema di jiwaku sampai jawaban yang jelas menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Tidak ada alasan sama sekali untuk takut ketika Yang Maha Kuasa adalah sekutuku, pembelaku, pelindungku. Engkau bersamaku bukan sebagai penonton jauh yang mengamati dari kejauhan, tetapi sebagai ayah yang penuh kasih, yang masuk ke dalam perapian bersama anak-anaknya, yang melintasi lembah kekelaman di samping mereka, yang menghadapi raksasa bahkan sebelum mereka mendekati orang-orang yang dikasihinya. Hadirat yang terus-menerus dan aktif ini perlu menjadi batu karang di mana aku membangun kepercayaanku, terutama di jam-jam gelap ketika segala sesuatu di dalam diriku ingin menyerah pada kepanikan dan keputusasaan. Engkau menenangkan laut, dan itu bukan hanya kiasan puitis, tetapi kenyataan praktis yang perlu dimanifestasikan atas badai spesifik yang aku hadapi hari ini. Bapa yang terkasih, Engkau ada di depanku sebagai penjaga yang tidak pernah tidur, tidak pernah teralihkan, tidak pernah membiarkan sesuatu menembus perlindungan-Mu untuk mengenaiku tanpa terlebih dahulu melalui izin-Mu. Engkau menjagaku dan memegangku dengan tangan-Mu yang kuat yang membawa tanda pengorbanan kasih di kayu salib. Tangan yang tertusuk agar aku bisa sembuh, bebas, dipulihkan. Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang bangkit melawanku, dan Engkau akan memberkatiku, karena itu adalah janji-Mu, kehendak-Mu, kesenangan-Mu, sebagai Bapa Surgawi yang senang melihat anak-anaknya sejahtera. Tidak sejahtera hanya secara materi, tetapi sejahtera dalam jiwa, dalam roh, dalam hubungan, dalam kedamaian batin yang melampaui segala pemahaman manusia. Aku akan bernyanyi karena kemenangan sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, dan apa yang Engkau tetapkan di surga perlu dimanifestasikan di bumi, di bumiku, di geografi spesifik hidupku pada saat sejarah ini. Tuhan yang Maha Kuasa, lagu kemenangan sudah bergema di pelataran surgawi, bahkan sebelum aku melihat dengan mata alamiku manifestasi penuh dari kemenangan itu di sini, di bumi. Engkau memanggilku untuk bernyanyi dengan iman, untuk mengangkat suaraku dalam pujian, bahkan ketika keadaan belum berubah, untuk menyatakan kebesaran-Mu, bahkan ketika masalah terus berteriak di telingaku, mencoba meredam suara janji-Mu. Nyanyian yang diantisipasi ini bukan kesombongan atau kegilaan, tetapi iman sejati yang mengambil apa yang telah Engkau tetapkan di tempat-tempat surgawi dan memanggil hal-hal yang belum ada seolah-olah sudah ada. Aku akan bernyanyi karena Engkau layak menerima segala pujian, terlepas dari keadaan, karena kebaikan-Mu tidak bergantung pada keadaan hidupku saat ini. Karena kesetiaan-Mu tetap ada bahkan ketika imanku goyah dan hampir padam di hadapan angin sakal. Tuhanku
Di dini hari yang dipersembahkan untuk mencari wajah-Mu ini, aku bangkit dari posisi korban dan mengambil posisi pemenang di dalam Kristus Yesus. Bukan pemenang karena jasa sendiri, tetapi pemenang karena Engkau menang melaluiku, karena kekuatan-Mu menjadi sempurna dalam kelemahanku, karena kuasa-Mu bekerja dengan efektivitas terbesar ketika aku mengakui ketidakmampuan totalku dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam lengan abadi-Mu. Aku akan menyanyikan lagu kemenangan karena Engkau telah memenangkan di kayu salib Kalvari semua pertempuran yang harus aku hadapi sendirian. Maut telah dikalahkan, dosa telah dibatalkan, iblis telah dilucuti otoritasnya atas mereka yang percaya dalam nama Yesus. Kemenangan objektif dan historis ini perlu menjadi pengalaman subjektif dan hadir dalam kehidupan sehari-hariku. Mengubah ratapanku menjadi tarian, abuku menjadi keindahan, rohku yang sedih menjadi roh pujian yang tidak bisa didiamkan bahkan di jam-jam tersulit. Bapa Surgawi, cahaya kemuliaan-Mu membanjiri hatiku dan menghalau semua kegelapan spiritual yang mencoba mencekikku. Engkau adalah Tuhanku, tempat perlindunganku, bentengku, pembebasku, perisaiku, menara kuatku, di mana aku berlari dan menemukan keamanan mutlak. Aku tidak perlu lagi hidup terpojok oleh ketakutan, lumpuh oleh kecemasan, dikalahkan oleh keadaan yang buruk. Engkau memanggilku untuk hidup yang berkelimpahan, berkemenangan, meluap dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang bekerja melalui bejana rapuh dan pecah yang telah dipulihkan oleh kasih-Mu yang tak bersyarat. Aku menerima sekarang damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sukacita-Mu yang tidak bergantung pada keadaan luar, kekuatan-Mu yang memampukanku untuk terus berjalan bahkan ketika segala sesuatu di dalam diriku ingin berhenti. Aku akan bernyanyi, aku akan memuji, aku akan menyatakan kebesaran-Mu karena Engkau layak, dan keputusan penyembahan ini mengubah pandanganku dan membuka pintu surga agar berkat-Mu turun atas hidupku seperti hujan deras di tanah yang haus. Amin dan amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan hadirat Tuhan yang kuat melayani jiwamu sementara setiap kata menembus rohmu, maka jangan simpan ini hanya untuk dirimu sendiri. Tekan tombol like di bawah video ini sekarang, karena tindakan sederhana ini membantu membawa pesan harapan dan iman ini kepada ribuan orang lain yang juga terjaga pada pukul 3 pagi, berseru memohon mukjizat, perlu mendengar bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dan bahwa kemenangan lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Bagikan video ini di grup-grupmu. Kirimkan kepada teman yang sedang melewati lembah kelam, tandai seseorang yang perlu diingatkan bahwa surga tidak tertutup dan bahwa Tuhan terus melakukan keajaiban dalam hidup mereka yang tidak menyerah untuk mencarinya. Tetaplah bersama kami di saluran ini dengan berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu kami membawa konten yang kuat yang akan menguatkan imanmu, membarui harapanmu, dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan bersamamu, dan bersama-sama kita akan menyeberangi badai apapun sampai kita mencapai sisi lain di mana kemenangan menanti kita dengan tangan terbuka. Semoga damai sejahtera Tuhan membanjiri hatimu sekarang dan selamanya.